البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Geser, jangan pelan-pelan. Geser terus. Geser lagi ke Cokuyon. Qala al-muallif hafizahullah wa min ad-da'awa al-farighah min ad-dalil wal burhan ma idda'ahu Abdul Majid ar-Raimi haitsu akhraja syaritan bi'unwan ar-ruju'u ila fahmi salaf wa haqqa atau wahaqqun, bisa wahaqqa juga bisa, ayusamma birruju'i ila fahmil khalaf. Oh, janjian ada yang baca kok. Malah tak baca. Ayo, siapa yang baca? Lanjutkan aja. Pak Dadang baca. Lanjut aja Pak Dadang, enggak apa-apa. Yang keras. Syahanahu terus jama'atul jihadi wa ta'ani fi ba'di. Seperti ini Pak Dadang, ba terus ain terus doin, tidak ada bi'adi, itu tidak ada ya. Ba'ad pasti ba'ad gitu. Terus salafiyina, enggak ada salafiyini ya. Salafiyina fi ulama sunnati as-salafiyina. Terus minat mukhalifati liman hadis salafin terus ini dia ibadatil terus jengene wong piye jengene wong Abdil Ayo anak-anak jangan main-main.
fahmis salafis sholihin tajidu ahlil ba ini pada bahasa Indonesia ya. Apa ayo? Ahlil bahasa Indonesia nih Pak Datang. Ahlil bahasa Indonesia apa? Ahlil bid'ah. Iya, ahlil bid'ah. Bid'ai. Enggak ada ahlul bid'ah, enggak akan pernah terjadi. Ahlul bid'ah juga enggak akan pernah ada. Yang pasti ahlul bid'ai. Kalau disambung sama ahlu sama al bid'ah pasti ahlul bid'ah, enggak ada. Terus wa idra'uhum. Ayo. Siapa lanjut? Haidar be. Ayo coba Haidar. Biar bisa. Bismillah. Bismillah. Kama kulta. Yang pertama itu tidak ada jer, semuanya biasanya rofa. Kalau belum ada sebab. Amal harokatu. Walillahil hamdu. Fala tazdadu mururil kuwatan wantisharon tarbutu bima biha wa harakatiha wa tata'amalu intilaqon nasyarathu rusdi Ayo bahasa Arab kan. Jadi ana salah 20. Berapa itu? 13. Apa bahasa Arabnya 13? Ayo lek, apa lek 13 lek? Apa lek? Salah sata asyara terus wahid alaf wa arba'umiyah wa khamsa wa ishrun. Aywa hijrah. Kalau hijriah itu bahasa Indonesia, kalau bahasa Arabnya al hijrah. Terus al muwafiq alfan warba'ah.
atau sana alfaini warba'ah al-masihi. Ayo lanjut, siapa? Abu Salman. Lanjut baca. Ulama'u kaifiyata. Sekarang bayana itu isim atau huruf? Siapa yang masih belajar nahwu? Bayana itu isim atau huruf? Pak Tatang? Isim. Kenapa? Apa tandanya? Mana Pak? Fil. Tiralat. Kenapa? Karena ada kot. Karena ada kot, maka dia fi'il apa? Kot itu masuk kepada fi'il madhi dan juga fi'il mudhari'. Terus kalau ada fi'il biasanya ada fa'il. Mana fa'ilnya? Mana? Masuk lana itu tadi fa'il. Lana itu apa i'rabnya lana? La itu apa? Rakim? La itu apa? La itu? La. Apa Idar? La. Belum belajar sama sekali ya Dar? Di mana? Di Magetan. Di sini. La itu apa di situ? Abu Salman. Pak Faiz, apa la ini? Lakum, lana, lahum, huruf jar. Terus na majrurnya lana. Berarti enggak bisa jadi fa'il, enggak bisa jadi fa'il. Mana fa'ilnya berarti? Ulama'u. Terus mana kalau ada fi'il, ada fa'il berarti ada maf'ul bihi. Mana maf'ul bihinya? Anak-anak jangan main-main. Lek, duduk lek. Mana maf'ul bihinya? Kaifiyata. Maf'ul bihinya kaifiyata. Dan salah satu cara bisa baca, dilihat dulu artinya. Jadi kalau ada kesempatan dipersiapkan, cari bawa kamus, terus dilihat artinya. Setelah itu kalau kita tahu konteksnya dan maknanya, maka insya Allah akan membantu untuk mengetahui i'rabnya. Ayo terus Abu Salman. Famin. Cek mau cek balik cek waqad bayyana. Ta'amuli Famin. Kenapa kok Utsmana? Ayo yang benar gimana? Utsmanu atau Utsmana atau Utsmani? Apa Dar? Kenapa? Apa i'rabnya dia? Ya, apa i'rabnya dulu? Majrur atau majrur? Kenapa majrur? Karena Abu berarti dia i'rabnya mudhaf ilaih. Jadi semua setelah Abu itu mudhaf ilaih semua. Abu Salman, Abu Abdillah, Abu siapa lagi? Abu Aqil, Abu siapa lagi? Semuanya adalah mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu majrur atau marfu? Majrur. Tapi kenapa di fathah? Karena mamnu minas sharf. Apa ilahnya? Alif sama nun sama apa? Ilahnya mamnu minas sharf kan harus ada dua selain yang satu. Sama alam. Apa itu alam game? Manusia.
Oh, bukan. Itu alam lain kalau kalau yang selain Allah itu namanya alam. Ya, alam panjang. Wa ana wahidun min dzalikal alam. Kalau alim artinya alim ulama itu kalau alim. Jadi bacanya ada alam, ada alim. Kalau yang ini alamun artinya apa kalau alam? Nama, bukan manusia. Nama. Kalau dijadikan nama untuk tempat ya boleh, nama untuk hewan ya masuk juga alam, nama untuk manusia juga masuk. Yang penting dia nama alam. Jadi Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah. Baik, cukup insyaallah untuk latihan membaca pada malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjut. Berkata al-muallif hafizahullah masih melanjutkan seputar pengakuan yang kosong dari dalil, pengakuan klaim yang tidak disertai dengan bukti, cuma ngaku-ngaku salafi tapi buktinya nihil, buktinya kosong. Qala wa minad da'awa al-farighah minad dalil, termasuk klaim-klaim yang kosong daripada dalil, wal burhan ma idda'ahu Abdul Majid Ar-Raimi, termasuk klaim yang kosong apa yang diklaim oleh Abdul Majid Ar-Raimi, salah satu doa dai di Yaman sana. Karena Ar-Raimi nisbah ke negeri Roimah, sama senegara dengan penulis Hasan bin Qasim Ar-Raimi. Ini juga Abdul Majid Ar-Raimi, Abdul Majid Ar-Raimi dari Yaman. Haitsu akhraja syariton bi unwan ar-ruju' ila fahmi salaf, tatkala mengeluarkan suatu kaset dengan judul kembali kepada pemahaman salaf. Nah, berarti dia mengaku apa yang ia ucapkan di dalam kaset tersebut sesuai dengan pemahaman salaf. Nah, kita tengok apakah benar isi kaset tersebut sesuai dengan fahmus salaf ataukah tidak benar. Qala wa huqqa an yusamma birruju'i ila fahmil khalaf, dan lebih pantasnya, lebih benarnya dinamai dengan rujuk kepada pemahaman khalaf, bukan salaf, karena isinya tidak sesuai dengan madhab salaf. Yang namanya judul itu harus sesuai isi. Lah isinya enggak sesuai madhab salaf, kok judulnya madhab salaf? Ini enggak sesuai. Jangan main-main, Lek. Jangan main-main, perhatikan anak-anak. Ada ke depan. Dzalika annahu qad syahhanahu bitamjidi jamaatil jihad. Yang demikian itu kenapa kok sepatutnya untuk dinamai dengan madhab khalaf? Karena dia telah syahhanahu, telah memenuhi kaset tersebut dengan tamjid, memuliakan dan memuji-muji gerakan jihad, jamaatul jihad, yaitu jamaah-jamaah gerakan-gerakan yang bersemangat di dalam jihad. Kalau jihad secara hak ya enggak apa-apa, tapi ini yang di zaman sekarang ini banyak semangat-semangat jihad yang tidak didasari dengan ilmu dan tidak sesuai dengan dalil dan bimbingan para ulama. Wa ta'an fi ba'di ulama'i sunnah as-salafiyyin, demikian juga kaset tersebut dipenuhi dengan celaan terhadap sebagian ulama sunnah dari kalangan ulama salafiyin. Wa ghairi dzalika minat tawam, dan diisi dengan selain daripada itu dari malapetaka, juga dari sampah-sampah al-mukhalifah yang menyelisihi hakon, benar-benar menyelisihi madhab salaf. Jadi enggak layak untuk dinamai dengan pemahaman salaf karena dia isinya bukan madhab salaf. Rizki harusnya di depan sini, Rizki. Nulis kamu. Ibrahim juga di depan sini. Nulis.
Anak-anak yang sudah besar ini harus nulis. Enggak boleh guyonan, semangat. Ayo depan ini. Jadi kasetnya Abdul Majid Ar-Raimi ini yang dia namai dengan jama' pemahaman salaf ini enggak benar karena isinya adalah penuh dengan sampah dan juga madhab kholaf. Fanaqulu li Abdul Majid Ar-Raimi, maka kita katakan hal minar ruju'i ila fahmi salafis shalihi tamjidu ahlil bid'ah wa itra'uhum. Sekarang kita katakan apakah termasuk kembali kepada pemahaman salaf itu memuliakan ahlul bid'ah dan juga membanggakan mereka? Masa gitu madhab salaf itu? Kama qulta, sebagaimana yang sudah kamu katakan. Apa ucapannya Abdul Majid Ar-Raimi? Ammal harakatul islamiyah walillahil hamd. Nah, ini dipuji-puji. Adapun gerakan-gerakan islamiyah alhamdulillah, fala tazdadu ala mururil ayyami illa quwwatan wa intisharon. Maka tidaklah bertambah seiring bergantinya siang dan malam, seiring berlalunya waktu, tidaklah menambah Islam ini kecuali semakin kuat dan semakin mengepakkan sayapnya, semakin meluas, menyebar. Jadi puji-puji harokat, jamaah jihad, gerakan-gerakan yang hamas, semangat untuk jihad, ini dipuji-puji oleh Abdul Majid Ar-Raimi. Li'annaha tarbutu hadiraha bimadiha, karena jamaah tadi, harokat-harokat Islamiyah tadi, kata Abdul Majid, mengikat orang yang sekarang dengan para pendahulunya. Ini tidak benar. Mana seperti itu praktiknya para salaf. Para salaf dahulu dalam rangka membenahi umat ini bukan dengan cara seperti itu, tapi dengan dari akarnya, dari person-person orangnya diluruskan, bukan langsung dengan mengangkat senjata seperti itu. Karena sama saja dikuatkan fisiknya, kalau rohaninya tidak kuat, kalau akidahnya tidak kuat, sama saja rapuh. Islam dahulu, Rasulullah SAW dahulu sebelum menguatkan fisik, menguatkan apa? Hati dulu. Sebelum menguatkan fisik, menguatkan hatinya dulu. Kalau imannya sudah kuat, dipenuhi dengan cahaya iman dan al-ilm, baru setelah itu fisiknya dikuatkan, baru bisa jihad dengan fisik. Jadi apa yang dikatakan salafiyun gak memiliki andil dalam membenahi umat, gak memiliki andil dalam keinginan untuk membuat daulah Islamiyah, ini dusta. Akan tetapi cara kita berbeda. Kita dengan cara membenahi umat langsung dari akar-akarnya, sehingga apabila akarnya bagus, daunnya pun akan bagus, buahnya juga akan manis. Tapi apa yang mereka lakukan bagaikan apa? Mewarnai buah, sangu pilok terus buah itu dipilok loh. Padahal aslinya warna hijau dipilok abang, ya nggak mungkin bisa. Caranya adalah dengan dari tanahnya, dari akarnya diperbaiki. Kalau tanah dan akarnya baik, insya Allah buahnya, daun-daunnya pun akan subur, buah-buahnya pun akan manis dengan sendirinya. Karena sama saja dengan kekuatan fisik, apabila tidak dikuati dari sisi akidahnya, dari sisi ilmunya, itu justru adalah kerapuhan yang hakiki. Kuat luarnya, dalamnya brodoli, dalamnya rapuh. Adapun kita walillahil hamd, kita membenahi umat dari generasinya, dari akidahnya. Adapun mengenai berhasil ataukah tidak berhasil, ini ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah berjuang membenahi umat ini. Kalau bicara masalah hasil,
ini adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Toh kalian juga yang melakukan perkara-perkara seperti itu juga mana ada hasil yang nampak, juga tidak ada. Padha wae hasile, ya ora ono. Adapun kita dalam membenahi umat, apabila umat ini lurus akidahnya, apabila umat ini lurus ilmu pengetahuannya, semuanya lurus, insyaallah itu akan menyebarkan kebaikan. Wa harakatiha bi usuliha, dan dipuji lagi oleh Abdul Majid Ar-Raimi karena harokat-harokat tadi juga mengikat gerakannya dengan landasan-landasannya. Wa tata'amalu ma'al asri, dan juga mereka bisa menyesuaikan, beradaptasi dengan zaman. Intilaqan min thawabitiha, bermula dari pondasi-pondasinya. Ini semua tidak benar. Ini semua tidak benar. Lalu Abdul Majid membawakan ayat, fa ammaz zabadu fayadhabu jufa, adapun busa, adapun buih, maka ia akan pergi begitu saja. Wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard, adapun apa yang bermanfaat bagi manusia, maka dia akan tetap menetap di tanah. Nah, ini kalau dalam ayat ini benar permisalannya. Kebatilan itu bagaikan buih yang hanya rame atau hanya banyak mumpluk di awal, tapi lama-lama apa? Panasan hilang. Fadhabu jufaa, tinggallah yang bermanfaat. Kalau yang bermanfaat dia semakin mengendap. Itulah yang bermanfaat. Itulah yang sesungguhnya, barang yang sesungguhnya ada wujudnya itu yang mengendap. Adapun buih, walaupun nampaknya awal kayak mencolok dan mengapung di permukaan, tapi lama-kelamaan fayadhabu jufaa. Permisalan dalam ayat ini benar, tapi pemakaiannya oleh Abdul Majid Ar-Raimi kepada jamaah mereka, kepada harokat mereka, ini tidak benar. Jadi kita itu maunya dianggap seperti buih di gak ono wujute. Salafiyun gak ono wujute, ngomong tok, belajar gak ono wujute. Ndi ono wujute. Wae demo ya gak demo, wae reuni 212 ya gak reuni, gak ono wujute. Ini kata mereka. Dan juga Abdul Majid membawakan ayat, wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Allah itu mengatur perkaranya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Ini adalah sindiran-sindiran Abdul Majid terhadap salafiyun. Katanya salafiyun gak punya andil dalam membenahi umat, gak punya andil dalam menolong agama Islam. Mereka cuma seputar belajar mengenai fikih. Ulama-ulamanya juga berfatwa sesuai kemauan para penguasa. Gak ada yang berani melawan penguasa, penjilat penguasa. Ini kama fil hiwaril ladzi nasharathu jaridatur rusyd angka. Ini semua sebagaimana tertera di dalam diskusi yang disebar oleh majalah atau oleh Quran Ar-Rusyd dari dirimu sendiri dengan tanggal hari Kamis tanggal 13 bulan 1 tahun 1425 Hijriyah. Jadi ini bukti bahwasanya kamu tidak sesuai dengan madhab salaf. Kalau sesuai dengan madhab salaf, kamu gak mungkin mencela para ulama salaf sementara engkau membela-bela para jamaah ahlul bidah. Jadi ini gak benar gitu loh. Apa yang kamu katakan kembali kepada madhab salaf, ini bukan madhab salaf malahan. Ini madhab kholaf. Karena madhab salaf tidak seperti itu. Waqad bayyana lana ulama'us salaf kaifiyatat ta'amuli ma'a ahlil bidah. Apa yang kamu lakukan dari memuji-muji ahlul bidah ini menyelisihi madhab salaf.
Karena madhab salaf telah dijelaskan oleh para ulama bagaimana seharusnya bermuamalah, berhubungan dengan ahlul bidah. Famin dzalika ma qalahu Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, di antara penjelasan mengenai bermuamalah dengan ahlul bidah apa yang dikatakan oleh Abu Utsman As-Sabuni. Wattafaqu ma'a dzalika 'alal qawli bi qahri ahlil bidah, dan mereka para salaf sepakat untuk menyuarakan, menghinakan ahlul bidah, wa idlalihim, dan merendahkan mereka, wa ikhzaihim, dan juga mengolok-olok mereka, memburukkan mereka, wa ibadihim, dan menjauhkan ahlul bidah, wa iqsaihim, dan mengusir mereka, wa taba'udi anhum, dan menjauh dari mereka, wa min musahabatihim, dan tidak berkawan dengan ahlul bidah, wa muasyaratihim, dan bercengkrama dengan mereka, wa taqarrubi ilallahi bimujanabatihim wa muhajaratihim. Sementara juga mereka para ulama ussalaf, mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menjauhi ahlul bidah dan menghajar ahlul bidah. Jadi bukan malah memuji, bukan malah berkawan, bukan malah duduk-duduk bersama dengan ahlul bidah. Ini bukan termasuk madhab salaf. Jadi apa yang kamu suarakan, apa yang kamu klaim katamu mengikut madhab salaf, itu tidak seperti itu. Wa hal min manhajis salafi at-ta'nu fi ulama'i sunnah as-salafiyyin, dan apakah termasuk manhaj salaf justru malah mencela para ulama us-sunnah, para salafiyun? Kama qulta fi syaritika al-qadiyah al-filistiniyah bi anna haula'i mu'adus salatin akhzahumullah alladina daiman yu'tuna al-hukama fatawa ala ma yashtahun. Apakah termasuk madhab salaf mencela ulama sunnah sebagaimana yang kamu lakukan, sebagaimana yang kamu katakan di dalam kasetmu Qadiyah Palestina, bahwasanya para ulama yang dimaksud seperti Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Taimin, dan yang lainnya dari kalangan ulama al-hukumah as-Saudiyah, mereka dicela oleh Abdul Majid Ar-Raimi bahwasanya mereka adalah para penasehat penguasa yang senantiasa memberikan para penguasa tadi fatwa-fatwa sesuai dengan kemauan penguasa, para penjilatnya penguasa. Jadi kamu mencela, kamu mengolok-olok para ulama seperti itu, lalu kamu mengaku sebagai ahlus sunnah, sebagai salafi, sementara kamu mencela para ulama. Waqad qala Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah alamatu ahlil bidah al-waqi'atu fi ahlil athar. Sementara berkata Abu Hatim Ar-Razi, tanda-tanda ciri-cirinya ahlul bidah adalah mencela ahlul hadis, ahlul haq, para ulama pembawa kebenaran. Jadi apa yang dikatakan oleh Abdul Majid Ar-Raimi bahwasanya dia mengikut mazhab salaf ini hanya omong kosong dan klaim tanpa bukti. Wa hal min manhajis salafi takfiru hukamil muslimin wal khuruju anhum wal khuruju alaihim wa in talabbasu bidulmin aw fiskin kama tudandinu haulahu fi syaritaika hatta la taghriq as-safinah wa fiqhil waqi'. Dan apakah termasuk manhaj salaf juga mengkafirkan para pemimpin kaum muslimin dan memberontak terhadap mereka, walaupun memang sebagian dari mereka ternodai dengan kedoliman atau fisik atau kefasikan, tapi madhab salaf tidak pernah mengajak untuk kudeta dan memberontak terhadap pemerintah kaum muslimin. Kudeta dan memberontak pada penguasa kaum muslimin ini bukan termasuk madhab salaf. Sebagaimana yang engkau gembar-gemborkan
di dalam 2 kasetmu, yaitu hatta la taghriq as-safina, agar perahu itu tidak tenggelam, dan juga dalam kasetmu yang satunya lagi fiqhul waqi'. Apakah seperti itu mazhab salaf, mengkafirkan para pemimpin kaum muslimin? Waqad qala al-Imam At-Tahawi rahimahullah, berkata Imam At-Tahawi rahimahullah, wala nara al-khuruja ala a'immatina, dan kami Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah berpandangan untuk memberontak terhadap para penguasa, para ulama kita, para a'immah, para imam kita, para pemimpin kita, wa wulata umurina, para penguasa kita. Wa in jaru, walaupun mereka berbuat jur, berbuat jaur, wala nad'u alaihim, dan kita juga madhab salaf, madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah juga tidak pernah mendoakan keburukan bagi penguasa. Wala nanzi'u yadan min ta'atihim, dan juga tidak pernah mencabut untuk patuh dari ketaatan mereka selama tidak dalam kemaksiatan. Wa nara ta'atahum min ta'atillahi faridatan ma lam ya'muru bi ma'siyah, dan kami memandang taat kepada mereka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu termasuk wajib selama mereka tidak memerintahkan kemaksiatan. Wa nad'u lahum bis-shalahi wal mu'afah, dan kami juga dan kita juga mendoakan bagi mereka supaya Allah Subhanahu wa taala membaguskan mereka dan memberikan afiyah. Jadi bukan malah mengkudeta, bukan malah memberontak kepada penguasa. Ini bukan madhabnya madhab salaf. Tapi kalau menjelaskan keburukan secara umum, diantaranya juga keburukan penguasa, ini bukan termasuk dalam larangan. Ini yang dilarang itu memberontak dan memusuhi dan kudeta, itu yang nggak boleh. Adapun kita menjelaskan keburukan secara umum, keburukan demokrasi secara umum, ini bukan termasuk, karena kita tetap nggak pernah mengajak untuk berontak, di mana kita pernah sekali saja menyuarakan di masjid kita ini untuk berontak. Siapa yang punya kasetnya, siapa yang punya suaranya, silahkan didatangkan. Kita nggak pernah mengajak berontak, nggak pernah ngajak kudeta. Tapi kalau menjelaskan kebatilan, ya kebatilane sapa wae ya dijelasno, mbok iku sing nglakoni mbok penguasa, mbok wonge dhewe, mbok kancane. Kita menjelaskan kebatilan secara umum, kebatilan demokratia di mana melanda dan menjadi sebagai malapetaka di zaman ini. Bahkan yang mengaku salah pun tertular virus ini termasuk menjelaskan kebatilan secara umum. Adapun kita dituduh memberontak, ini tidak ada buktinya, nggak pernah kita memiliki walhamdulillah keyakinan untuk memberontak kepada para penguasa, nggak pernah kita memiliki keyakinan untuk kudeta terhadap para penguasa. Adapun menjelaskan keburukan demokrasi, menjelaskan keburukan Pancasila, itu adalah termasuk kewajiban untuk menjelaskan kebenaran dan menghabisi kebatilan. Entah itu dilakukan oleh penguasa atau dilakukan oleh Pak Guru, dilakukan oleh Pak RT, dilakukan oleh siapa lagi? Pak Yai, siapa lagi? Pak siapa? Pak Ustadz. Pokoknya yang batil ya batil, itu kita jelaskan. Ini dari dulu. Dan kita menjelaskan kebatilan seperti ini bukan setahun 2 tahun. Ini semenjak zaman dahulu, dari awal mulai dakwah ini, yaitu yang kita suarakan. Dan tidak pernah kita memberontak terhadap pemerintah kaum muslimin. Jadi jangan mau dibodoh-bodohi dalam perkara ini. Antara mengajak berontak dan mengajak kudeta dengan menyebutkan keburukan penguasa, ini lain, bukan satu perbuatan, bukan satu
Kecuali yang dilakukan oleh para pemberontak sengaja memang niat menyebutkan keburukannya itu untuk diajak supaya manusia berontak. Lah kita enggak seperti itu. Kita sebutkan keburukan itu karena memang keburukan, karena melanda kaum muslimin. Karena banyak manusia enggak paham, banyak manusia bodoh, banyak manusia itu akidahnya salah, persepsinya salah dalam masalah ini, makanya kita jelaskan. Bukan kok niat memberontak. Dan hal itu bukanlah perkara yang baru, sudah semenjak dahulu, itulah yang kita suarakan, walillahil hamdu wal minnah. Jadi ini dua permasalahan antara mengajak berontak sama menjelaskan keburukan dan kebatilan. Karena kita tidak meniatkan siapapun, entah kebatilan dilakukan oleh siapa saja, yang jelas itu adalah batil yang seharusnya kaum muslimin bersihkan keyakinan mereka dari itu. Yang seharusnya juga sesama salafiyun harus saling ta'awun di dalam perbuatan itu, bukan malah menggembosi, bukan malah menyerang orang yang, kalau kamu enggak melakukan kewajiban, enggak mau saling membantu, ya minimal diam, jangan malah membuat recok. Karena seharusnya wajib untuk saling ta'awun. Sebagaimana dalam awal-awal kitab ini, sesama para doa, sesama para ulama harus saling bahu-membahu di dalam memerangi kebatilan. Ini kebatilan kita melanda di zaman ini adalah kebatilan, termasuk yang paling besar adalah demokratiyah, demokrasi, di mana itu merupakan kufur. Dampak negatifnya bukan hanya melanda awamun nas, bahkan orang-orang yang menisbahkan diri kepada salaf pun terjangkit, bahkan ada yang akut dalam permasalahan itu. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Dan kami memandang bahwasannya taat kepada para wulatul umur dalam ketaatan kepada Allah ini termasuk wajib selama mereka tidak memerintahkan kemaksiatan. Dan kita senantiasa mendoakan mereka diberikan sholah dan juga mu'afah. Qala wa hal min manhajis salaf ma qultahu fi syaritika mafasidud demokratiyah atsani. Dan apakah termasuk madhab salaf juga apa yang engkau katakan dalam kasetmu kerusakan-kerusakan demokratiyah, bahwasanya min annal intikhabat mas'alatun ijtihadiyatun, bahwasanya pemilu itu adalah permasalahan ijtihadiyah. Masa madhab salaf seperti itu? Mereka toleransi dalam permasalahan-permasalahan yang fatal seperti ini. Apakah salaf toleransi? Kamu katakan itu adalah perkara ijtihadiyah. Apakah layak permasalahan seperti permasalahan pemilu, permasalahan demokrasi kemudian dikatakan masalah ijtihadiyah? Itu angger meletek ae gusine. Orang-orang yang mengatakan itu adalah masalah ijtihadiyah itu hanya meletek gusine. Ditanya masalah ijtihadiyah itu apa, enggak akan paham. Apa definisi masalah ijtihadiyah, enggak akan paham. Itu hanya sekedar naluri sebuah gusi. Qiraatil Fatihah khalfal imam, disamakan dengan permasalahan membaca Al-Fatihah di belakang imam. Kapan membacanya, waktu membacanya kapan, apakah setelah imam menyelesaikannya atau tatkala imam membacanya? Kok disamakan permasalahan pemilu disamakan dengan permasalahan-permasalahan fikih yang sifatnya itu ijtihadiyah? Fahal billahi alaika istibdalu hukmillahi bi hukmil bashar minal masailil ijtihadiyah. Maka demi Allah, billahi alaik, maka demi Allah, mengganti hukum Allah dengan hukum manusia ini termasuk masalah ijtihadiyah. Ngono aran ijtihadiyah? Masalah demokrasi, di mana demokrasi itu di dalamnya adalah mengganti hukum Allah dengan hukum manusia. Hakikat demokrasi adalah mengganti hukum Allah dengan hukum manusia, diganti dengan hukum suara terbanyak. Enggak ada Al-Qur'an, enggak ada Sunnah, enggak ada. Masa seperti itu perkara ijtihadiyah?
yang menciptakan bumi ini Allah, yang mengaturnya Allah, yang berhak untuk memberikan hukum adalah Allah. Kemudian kamu rampas dan kamu berikan kepada hukum ini kepada sesama hamba. Kemudian kamu katakan ini adalah masalah ijtihadiyah. Hal musawatul alimi bil jahil war rajul bil mar'ah wat taqiyyi bil fasik fil umurid diniyah minal masail ijtihadiyah. Apakah hakikat demokrasi yang dimana di dalamnya ada penyamaan antara alim sama jahil, laki-laki perempuan itu disamaratakan semuanya, yang bertakwa sama fasik sama semua, suaranya sama? Gak ada dalam demokrasi. Kemudian kalau Pak Guru suaranya mendapatkan nilai 90, kemudian kalau pencuri nilainya 30, gak akan ada. Semuanya sama, satu suara sama. Ini disamakan. Di dalam parlemen juga seperti itu, disamakan. Tidak diukur apakah orang itu alim ataukah jahil, laki-laki atau perempuan, semua disamaratakan. Padahal semua ini dibedakan oleh Allah. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang tahu dengan orang yang enggak tahu? Ini saja sudah dibedakan oleh Allah. Yang tahu sama yang enggak tahu saja beda, apalagi yang tahu sama yang jahat. Pasti lebih beda lagi. Tapi dalam hukum demokrasi disamakan. Laki-laki dengan perempuan juga apakah disamakan oleh Allah? Dibedakan. Laki-laki mendapat 2, wanita dapat 1. Tapi dalam demokrasi disamakan. Demikian juga seorang yang bertakwa sama seorang yang fasik, secara hukum Allah Subhanahu wa taala dibedakan, tapi secara hukum demokrasi disamakan. Apakah seperti itu kemudian kamu katakan masail ijtihadiyah? Ma'al ilm bi anna sauta kulli haula'i yu'tabaru syahadatan liman yantakhib. Padahal engkau tahu bahwasannya suara dari masing-masing mereka ini dijadikan sebagai persaksian terhadap orang yang dipilih, yang dicoblos. Padahal yang memilih ini ada yang layak milih, ada yang enggak layak. Ada yang orang enggak paham disuruh milih, semuanya disuruh milih, semuanya dihukumi dikasih 1 suara. Itulah hakikat demokrasi. Makanya demokrasi itu bujatnya, naudzubillah min dzalik. Tapi seperti itu masih saja bisa ditoleransi oleh sebagian orang yang mengaku sebagai pengikut mazhab salaf. Hal hurriyatur ra'i war ra'il akhar minal masail ijtihadiyah. Apakah kebebasan untuk berpendapat ini termasuk masalah ijtihadiyah? Apakah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini membebaskan manusia untuk berkeyakinan apa saja? Tidak dibebaskan oleh Allah. Tapi kalau demokrasi apa? Dibebaskan sampean di negara iki janji gak ganggu wong liya, ape duwe keyakinan piye wae gak ngira dihukum. Hal taswirul mar'ati minal masail ijtihadiyah. Apakah menggambar foto wanita ini termasuk masail ijtihadiyah? Masa seperti itu masalah ijtihadiyah? La ilaha illallah, kaburat kalimatan takhruju min fik. Sungguh besar kata-kata yang terucap dari mulutmu. In taqulu illa kadzibat. Tidaklah engkau mengatakan kecuali perkataan yang dusta. Qala ta'ala fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Jangan main-main. Anak-anak jangan main. Allah mengatakan sesungguhnya tidaklah buta mata-mata kepala mereka, akan tapi yang buta adalah mata hati mereka yang ada di dalam dada-dada. Maka semua ini termasuk hal yang mendustakan klaimnya Abdul Majid Ar-Raimi, katanya mengikut mazhab salaf. Masa mazhab salaf seperti itu? Wa hadhihi at-tawam allati yatabannaha Abdul Majid Ar-Raimi ma hiya illa ghaidun min faid. Dan apa yang kami sebutkan tadi dari perkara-perkara yang dipupuk oleh Abdul Majid Ar-Raimi, yang dibangun oleh Abdul Majid Ar-Raimi, semua itu hanya ghaidun min faid, hanya satu ujung dari perkara yang panjang sekali. Jadi masih banyak sebenarnya. Itu cuma sekedar pucuk etok. Kayak tak sebutna pucuk etok jar mu'alif.
Wa man aradal istizadata min ma'rifati ma indar rajuli min dzalik falyutali' risalat akhinal fadil Abi Hammam As-Sawma'i al-musamma Tambihul Afadil ala talbisati ahlil batil. Itu semua hanya sekedar pucuk dari perkara yang panjang. Barang siapa yang ingin menambah untuk lebih tahu mendalami apa yang dimiliki oleh Abdul Majid Ar-Raimi dari keburukan-keburukan dan dari kesesatan-kesesatan, silahkan ditelaah tulisan Akhinal Fadil Abi Hammam As-Sawma'i yang diberi judul Tambihul Afadil, peringatan dari para orang-orang mulia untuk memperingatkan talbisat ahlil batil. Yatabayyanu lahu butlanu tasmiyati syaritihi birruju' ila fahmis salaf. Dengan itu akan nampak bahwasanya kaset yang dinamakan dengan kembali kepada madhab salaf tadi adalah penamaan yang batil. Isine blas gak ana salafe. Kasete sing jengene sing dilabeli, dikasih label dengan madhab salaf dan embel-embel madhab salaf, isinya ternyata sama sekali tidak ada yang sesuai dengan madhab salaf. Semuanya hanya isinya tawam yang mukhalifah terhadap madhab salaf. Itu tadi salah satu contoh penamaan dan nisbah kepada madhab salaf dengan nisbah yang batil. Nisbahnya siapa? Hasan al-Banna, dan juga diberi contoh Abdul Majid Ar-Raimi. Oleh karena itu menisbahkan diri kepada salaf harus dibarengi dengan praktek yang sesuai. Kalau tidak dibarengi dengan praktek dan bukti yang sesuai, maka ibaratnya hanya tong kosong, tidak nyaring bunyinya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.